Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 139. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah dari Pak Tua Xiaoli telah berubah penuh dengan keterkejutan, dan kemudian dia teringat dengan rumor yang beredar bahwa nama Xiaoyan telah terkenal di dalam seluruh benua Dodi dan beraliansi dengan aliansi bisnis. Apakah nama Xiaoyan yang dimaksud adalah Xiaoyan yang sama, yaitu dirimu? Mendengarkan kata-kata seperti ini, Xiaoyan hanya menggaruk kepalanya sambil sedikit tersenyum. Dia mengatakan, itu cuma kebetulan. Aku bahkan tidak menyangka akan membuat para tetua yang berada di provinsi Kaisar ini menjadi khawatir. Pengakuan Xiaoyan membuat semua orang di pihak dari klan Xiao terdiam. Lalu detik berikutnya mereka bersorak-sorai dengan penuh kegembiraan. Hati dari pemimpin klan kepunahan dipenuhi berbagai emosi, yang kemudian dia melirik pada pria berjubah hitam yang ada di udara, menghela nafas dalam hatinya sambil berkata, akankah kembalinya Xiaoyan akan menjadi fajar bagi kita semuanya? Xiaoyan menatap Xiaoqi sebelum akhirnya perlahan berbalik. Jaga baik-baik semuanya. Aku akan mengurus mereka dahulu. Apakah kalian segelintir orang dari klan Iblis Jiwa yang telah melukai anggota dari klan Xiaoku dan juga wanitaku? Ketika kata-kata klan Iblis Jiwa terdengar, beberapa pria berjubah hitam yang ada di udara menjadi gemetaran. Mereka terdiam sebelum akhirnya perlahan berbicara. Apa itu klan Iblis Jiwa? Kita semuanya belum pernah mendengar tentang klan Iblis Jiwa di tempat ini. Anak muda, jangan bicara omong kosong. Xiaoyan tersenyum dan membalas, begitukah? Sejak kapan orang-orang dari klan Iblis Jiwa menjadi pengecut? Sungguh menggelikan. Pemimpin dari pria berjubah hitam melihat Xiaoyan dengan kemarahan sambil berkata, kau? Dan ketika dia hendak berbicara, segera berhenti. Menyadari sesuatu, apabila dia berbicara untuk membantah, maka akan lebih mudah dikonfirmasi tentang identitasnya yang benar-benar berasal dari klan Iblis Jiwa. Xiaoyan menatap 5 orang berjubah hitam itu. Sedikit senyuman perlahan terbentuk di sudut mulutnya. Kemudian Xiaoyan mengatakan, entah itu benar atau tidak, kita akan tahu setelah aku mengalahkan kalian berlima. Pemimpin pria berjubah hitam tertawa terbahak-bahak. Apakah aku tidak salah dengar? Kekuatanmu hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Kau ingin melawan kita berlima. Meskipun kau sangat kaya dan pil obatmu terkenal di seluruh dunia, seharusnya kau tidak datang sendirian. Anak muda, ingatlah hari ini dan juga tahun depan akan menjadi peringatan dari kematianmu. Xiaolong dan juga Kaisar Ming keduanya terkejut. Apa? Xiaoyan sudah berada di tahap akhir bintang 4 Dodi? Gelombang besar telah berkobar di dalam hati mereka. Ketika Xiaoyan pergi meninggalkan tempat ini, berapa levelnya? Dan sekarang dia setelah kembali mencapai tahap akhir bintang 4 Dodi. Seharusnya seseorang semuanya tahu bahwa tahap awal bintang 3 Dodi untuk bisa mencapai tahap akhir bintang 4 Dodi, bahkan seorang jenius sekalipun membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengembangkannya. Namun Xiaoyan telah mencapai hanya dalam waktu beberapa dekade yang singkat. Bagaimana tidak semua orang terkejut dan juga tidak percaya? Suasana menjadi sangat hening. Namun mereka juga khawatir. Meskipun kekuatan Xiaoyan berada di tahap akhir bintang 4 Dodi, tapi dia telah datang sendirian. Sementara pihak lawan memiliki 5 orang berjubah hitam itu. Bahkan pemimpin mereka berada di bintang 5 Dodi. 4 yang lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah daripada Xiaoyan. Perbedaan kekuatan ini menyebabkan hati dari orang-orang klan Xiao kembali meredup. Xiaoli menggelengkan kepalanya, menghela nafas sejenak. Dia berkata, cucuku Xiaoyan, kau memang jenius paling cemerlang yang pernah dimiliki oleh klan Xiao selama beribu-ribu tahun. Dan kau juga merupakan harapan bagi klan Xiao. Kali ini kita semuanya bangga padamu. Tapi nak, waktu kultivasimu masih terlalu singkat dan kau bukanlah lawan mereka. Yang kau butuhkan hanyalah waktu. Kita akan berjuang sampai titik penghabisan untuk membuka jalan bagi dirimu. Dengarkan kakekmu ini. Bawa Xiaoqi pergi dari tempat ini. Raihlah kesuksesan di masa depan dan kau bisa kembali untuk membalaskan dendam kita semuanya. Xiaoli dengan tubuh tuanya
langsung berjalan berdiri di depan Xiaoyan. Dia akan menggunakan tubuhnya ini seolah-olah untuk menopang langit bagi Xiaoyan. Kaisar Ming dan juga Xiaolong saling bertukar pandang dan akhirnya mereka berdua juga maju membentuk barisan dengan Xiaoli untuk melindungi Xiaoyan. Yao Xi sedikit terkejut. Dia kemudian melangkah maju, bergabung dengan Xiaoli dan juga yang lainnya tanpa rasa takut. Melihat sosok-sosok mereka dengan kekuatan yang bahkan jauh lebih rendah daripada Xiaoyan, namun berdiri dengan teguh untuk melindungi dirinya, membuat mata Xiaoyan berkaca-kaca. Para anggota dari sekte iblis Yi tiba-tiba tertawa. Kami kira kau seorang pahlawan yang telah datang, tapi ternyata hanya seorang pengecut yang bersembunyi di balik tubuh dari para tetua. Xiaoli khawatir Xiaoyan akan terpancing dengan kata-kata seperti ini, lalu dia berkata, "Cucuku, kau jangan hiraukan kata-kata mereka. Cepat pergi dari tempat ini." Xiaoyan menahan rasa hangat di dalam hatinya, tersenyum tipis mengabaikan suara ejekan dari anggota sekte iblis Yi, dan kemudian dia berjalan maju dengan tekad yang tidak tergoyahkan. "Tetua semuanya, kalian tidak perlu khawatir. Aku sudah kembali dan aku akan mengurus semuanya di sini. Kalian tidak perlu takut dengan apapun lagi, karena tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa menyakiti kalian." Pemimpin dari pria berjubah hitam tertawa terbahak-bahak. Aku pernah melihat orang-orang yang sombong, tapi belum pernah melihat jika kesombonganmu sangatlah tinggi. Bocah sialan, apakah kau benar-benar berpikir dengan kekuatanmu sendiri bisa menantang kita berlima? Baru saja pemimpin dari pria berjubah hitam mengatakan hal seperti ini. Tak lama kemudian, 5 sosok yaitu Nan Erming, Xiaozan, Bayangan Ungu, dan juga Xiao Yao serta Feng Bao turun dari langit, berdiri di belakang dari Xiaoyan sambil berkata, "Jika menurutmu Tuan Muda Xiaoyan tidak cukup, lalu bagaimana jika ditambahkan dengan kami?" Energi yang luar biasa langsung meledak dari dalam tubuh mereka berlima, membawa tekanan yang luar biasa, membuat semua orang bahkan terengah-engah. Kelima pria berjubah hitam langsung terguncang. Jelas mereka tidak menyangka Xiaoyan akan memiliki bala bantuan. Terlebih lagi, pemimpin dari pria berjubah hitam ini tidak sepenuhnya mampu memperkirakan kekuatan apapun dari 5 sosok di belakang Xiaoyan, kecuali Xiao Yao, yang samar-samar dia merasa kekuatan Xiao Yao tampak setara dengan dirinya. Orang-orang dari sekte iblis Yi semuanya hanya bisa terdiam dan bahkan tidak berani bernafas sedikit pun. Xiao Yao dengan pandangan mata penuh kemarahan, dia berkata, "Aku pikir ada 5 kultivator bintang 5 Dodi, tapi ternyata hanya ada 1, dan bahkan itu di tahap awal. 4 yang lainnya berada di puncak bintang 4 Dodi. Aku harus mengatakan, hanya dengan adanya 1 bintang 5 Dodi tahap awal dan juga 4 orang bintang 4 Dodi tahap puncak. Bukankah seharusnya kalian menilai diri sendiri seperti apa sekarang?" Pemimpin dari sekte iblis Yi dan juga pemimpin dari klan kepunahan langsung berkeringat dingin melihat lelaki tua yang cukup familiar yang tidak lain merupakan Xiao Yao. Mereka teringat bahwa Xiao Yao telah menanamkan teror di dalam hati masing-masing pada zaman dahulu. Hal itu tak kuasa menahan rasa merinding pada bulu ketek dan juga bulu kuduk mereka. Pemimpin sekte iblis Yi menunjuk ke arah Xiao Yao dengan gemetaran, lalu dia berkata, Kau adalah Xiao Yao, pemimpin dari klan Xiao. Bukankah mereka bilang bahwa kau telah mati di luar sana? Bagaimana kau bisa kembali?" Ingatan-ingatan lama tentang Xiao Yao telah mengalir deras di dalam benak pasukan sekutu klan Xiao. Tatapan mata mereka ke arah Xiao Yao dipenuhi dengan rasa takut. Klan Xiao ketika berada di bawah kepemimpinan Xiao Yao pada saat itu pernah melampaui 4 kekuatan besar, dan era itu di dalam provinsi Kaisar telah menjadi eranya seorang Xiao Yao. Jika Xiao Yao tidak menghilang ketika mencari jalan menuju kekuatan yang jauh lebih besar, kelima kekuatan besar itu pasti tidak akan ada dan mencapai keseimbangan seperti saat ini. Bisa dikatakan nama dari Xiao Yao terlalu membebani hati setiap orang, dan sekarang
mengetahui bahwa lelaki tua itu telah kembali di hadapan mereka semuanya, orang-orang dari sekte iblis Yi dan juga klan kepunahan menjadi sangat panik. Pupil mata dari pria berjubah hitam yang menjadi pemimpin langsung menyempit tajam dan dia berkata, "Pemimpin klan Xiao?" Selanjutnya tatapan itu menjadi sangat dingin. Dia sudah merasakan sedikit rasa takut di dalam hatinya dan dia tahu betapa besar kebencian yang ingin memusnahkan klan Xiao. Pemimpin klan Xiao ini setara dengan kekuatannya sendiri dan 4 orang yang lainnya bahkan jauh lebih kuat daripada dirinya. Sangat sulit bagi 5 orang berjubah hitam untuk bisa mundur tanpa terluka. Di pihak dari klan Xiao, para anggota klan Xiao langsung berlutut di tanah. "Salam pemimpin klan Xiao, akhirnya Anda bisa kembali dengan selamat." Xiao Li dan juga Xiao Long tak kuasa menahan air mata kegembiraan. Setelah bertahun-tahun tidak melihat pemimpin klan Xiao, akhirnya seorang Xiao Yao kembali di saat yang paling kritis. Xiao Yao menoleh pada mereka semuanya dengan mata berkaca-kaca. Bertahun-tahun telah berlalu, anggota klan yang selalu dia rindukan kini tepat berada di hadapannya. Hati Xiao Yao tak kunjung tenang untuk waktu yang lama. Kemudian dia menghela nafas panjang, mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua orang berdiri, dan selanjutnya pandangan mata Xiao Yao tertuju pada Kaisar Ming. Dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum penuh rasa terima kasih. Aura Xiao Yao kemudian berubah dengan amarah berkobar dan dia berkata dengan lantang, "Semuanya, biarkan orang tua ini menangani musuh-musuh terlebih dahulu. Baru kita bisa mengenang masa lalu dengan layak." Pria berjubah hitam merasakan dadanya seperti disambar petir. Tanpa sadar mereka berlima terhuyung mundur beberapa langkah. Pandangan mata dipenuhi rasa takut ketika menatap pada Xiao Yao. Melihat para pria berjubah hitam itu panik, pemimpin klan kepunahan terlihat gembira dan kemudian dia berkata, "Kesempatan telah tiba." Sosoknya dengan cepat melesat ke arah klan Xiao, mengangkat pedang tinggi-tinggi yang kemudian meraung, "Putra-putra klan kepunahan, kesempatan yang telah kita tunggu-tunggu telah tiba. Ikutlah aku, mari kita bersama-sama menyerang sekte iblis Yi dan juga para pria berjubah hitam yang telah memperdayai kita semuanya dengan persekongkolan keji itu." Dengan perintah pemimpin klan kepunahan, akhirnya anggota-anggota dari klan kepunahan kini segera menyerbu maju ke arah sekte iblis Yi. Perubahan mendadak seperti ini membuat orang-orang dari sekte iblis Yi menjadi ketakutan dan mereka tidak berani menghentikan klan kepunahan. Beberapa wajah dari orang-orang sekte iblis Yi kini telah menjadi muram. Namun tiba-tiba saja Xiao Yao menghilang dan dia malah muncul di hadapan pemimpin dari klan kepunahan dengan wajah penuh amarah, lalu berkata dengan dingin, "Kau sebenarnya berani bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan klan Xiao milikku. Bukankah kau sangat berani? Dan sekarang kau berpura-pura untuk membela kita. Apakah kau melakukan hal itu karena ketakutan sudah tidak punya jalan untuk menghindar dan juga mengakui kesalahanmu?" Wajah dari pemimpin klan kepunahan langsung dipenuhi keputusasaan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Yao sambil berkata, "Mohon maafkan, aku juga dipaksa oleh 5 orang berjubah hitam itu dan juga tidak punya pilihan. Awalnya aku ingin kembali ke jalan yang benar, tapi sayangnya aku telah dibatasi oleh orang-orang jahat itu dan tidak pernah menemukan kesempatan untuk membebaskan diri. Senior Xiao Yao, aku mohon pengertian Anda." Xiao Yao berkata dengan marah, "Mohon pengertianku? Setelah semua apa yang telah kau lakukan pada klan Xiaoku, orang-orang pelimpan seperti dirimu berani-beraninya melakukan penyerangan pada klan Xiao. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa klan Xiao tidak punya siapa-siapa lagi? Wajahmu itu benar-benar tebal. Aku bahkan malu berhadapan dengan dirimu seperti saat ini. Yang paling kubenci adalah orang-orang pengecut sepertimu. Jika aku tidak memusnahkan seluruh klan kepunahan dan juga generasi-generasinya hari ini, maka aku bersumpah tidak akan bisa hidup dengan tenang." Pemimpin klan kepunahan sangat ketakutan sampai tubuhnya gemetaran. Lalu dia berkata, "Demi Tuhan,
ketika pria berjubah hitam mencoba meluncurkan serangan tombak kepada Xiaoqi, aku telah menghunuskan pedangku dan bermaksud untuk membantu Xiaoqi, tapi tak kusangka bahwa aku terlambat dan pedang berat dari Tuan muda Xiaoyan selangkah lebih cepat daripada diriku. Setiap kata-kata yang aku ucapkan adalah kebenaran. Tuan muda Xiaoyan bisa bersaksi untukku. Sosok dari Xiaoyan segera muncul di samping dari Xiao Yao dan dia mengatakan, ketika Ki dalam bahaya, pedang dari pemimpin klan kepunahan memang telah dihunuskan dari sarungnya. Hanya saja pedang itu jaraknya masih kurang dari 3 kaki ketika pedang beratku sudah terjatuh. Jadi aku tidak bisa memastikan apakah pedangnya berniat untuk menyelamatkan Xiaoqi atau menambah penderitaannya. Jantung dari pemimpin klan kepunahan berdebar dengan kencang. Masalah ini menyangkut ratusan ribu nyawa dari orang-orang klan kepunahan, jadi dia tidak bisa menganggapnya enteng. Lalu berkata, aku benar-benar akan menggunakan pedangku untuk menyelamatkan Xiaoqi. Dengan lemparan tombak tersebut yang bisa dipastikan akan melukai Xiaoqi, untuk apa aku harus menambahkan penderitaan bagi dirinya? Xiao Yao telah mengepalkan tinjunya dan akan menghantam pemimpin dari klan kepunahan sambil berkata, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak jelas bisa dikonfirmasi? Apakah kau pikir mengarang sesuatu akan bisa menyelamatkan hidupmu dan juga orang-orang klan kepunahanmu? Karena kejahatan yang telah kau lakukan berani melawan klan Xiao, maka aku sebagai pemimpin klan Xiao akan menyingkirkanmu terlebih dahulu. Tinju dari seorang Xiao Yao telah diangkat. Namun detik berikutnya Xiaoyan berkata, leluhur, tunggu dulu. Masih ada yang mencurigakan tentang masalah ini. Dengan kekuatan musuh yang tangguh di hadapan kita, klan kepunahan yang ingin menunjukkan tanda-tanda pertobatan, kenapa kita tidak membiarkan mereka menjadi garda terdepan dan menyerang sekte iblis Yi bersama dengan pasukan klan Xiao kita? Kemudian pada saat itu kita bisa mengambil keputusan setelahnya dan menilai apakah mereka benar-benar bertobat atau hanya berpura-pura. Xiao Yao mengibaskan tangan bajunya, menghilangkan kekuatan di telapak tangannya. Lalu dia mengatakan, baiklah jika begitu, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tapi ketika aku melihat kau berani berkhianat, jangan ditanya lagi. Pemimpin klan kepunahan menghela nafas lega. Terima kasih Tuan muda Xiaoyan, karena kau telah menyelamatkan nyawa kami, klan kepunahanku, dan kita semuanya bersedia mematuhi perintah dari klan Xiao. Segera setelah itu, pemimpin klan kepunahan, dia telah memimpin orang-orang dari klan kepunahan miliknya berada di garis depan, mengarahkan senjata kepada sekte iblis Yi karena ingin menebus dosa-dosa mereka terhadap klan Xiao. Sekte iblis Yi kali ini berada di dalam keadaan yang cukup buruk. Hati mereka dipenuhi teror, keputusasaan menyebar dengan cepat. Tak lama kemudian, pemimpin dari pria berjubah hitam segera berteriak, sekelompok semut beraninya akan melakukan pemberontakan. Dan ketika pemimpin berjubah hitam akan bertindak, dia menyadari bahwa dirinya sedang ditatap oleh Xiaozan, Nan Erming, dan juga yang lainnya, membuat dia kembali terdiam, menundukkan kepalanya, tidak berani bergerak lebih jauh, dan hanya sesekali melirik ke arah Xiaoyan. Setelah bertukar pandang, hatinya penuh dengan sebuah kejutan, karena mereka tidak menyangka bahwa saat ini Xiaoyan berdiri di barisan paling depan. Beberapa ahli yang telah datang berdiri di belakangnya. Ini bukan formasi yang disengaja, melainkan sebuah posisi yang jelas menunjukkan bahwa mereka semuanya menganggap Xiaoyan sebagai seorang pimpinan. Dodi, tahap akhir bintang 4 mampu memimpin sekelompok Dodi, bintang 5 dan juga bintang 6. Jelas Xiaoyan bukan orang sembarangan. Para pria berjubah hitam itu menggerutu di dalam hati, lalu berkata, sialan, klan Xiao memiliki sosok seperti itu. Bukankah kita hanya di tempat ini untuk menunggu kematian? Langkah kelima pria berjubah hitam secara perlahan bergerak mundur, bermaksud untuk melarikan diri. Xiaoyan menatap tajam pada mereka semuanya. Xiaozan, Nan Erming, dan juga yang lainnya telah melakukan pengamatan setiap gerak-gerik dari pria berjubah hitam. Tak lama kemudian mereka langsung berpencar, melesat ke belakang dari para pria berjubah hitam dan menghalangi
seluruh jalur kabur mereka. Xiao Yan tiba-tiba saja berkata, "Kenapa kita tidak terlebih dahulu menunjukkan kekuatan baru dari klan Xiao, menghancurkan kepercayaan diri dari lawan sepenuhnya, dan membiarkan klan Xiao akhirnya mengangkat kepala tinggi-tinggi? Jangan berpikir untuk bisa melarikan diri. Kalian tidak akan pernah lolos. Karena kalian tikus-tikus yang berani menyerang klan Xiaoku dan tidak berani mengungkapkan identitas asli, maka aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu kepada kalian supaya nanti kalian bisa menuju ke dalam neraka dengan tenang setelah mengetahui identitas kita semuanya." Perkenalkan, orang tua ini adalah Xiao Yao, pemimpin dari klan Xiaoku, seorang legenda klan Xiao. Kekuatannya tahap awal bintang 5 Dodi, dan mereka adalah saudara-saudaraku. Itu adalah Pengbao dari klan Gale, ras manusia. Kekuatannya tahap akhir bintang 5 Dodi. Itu adalah bayangan ungu dari klan Jimat Iblis Ungu, ras iblis. Kekuatannya tahap akhir bintang 5 Dodi. Itu adalah Nan Erming dari klan penyihir iblis, ras iblis, tahap akhir bintang 5 Dodi. Xiao Li dan juga yang lainnya mendengarkan perkenalan seperti itu membuat jantung mereka berdegup dengan kencang, hampir tidak bisa bernafas. Selanjutnya Xiao Yan melihat pada Xiao Zhan, dan dia, pria bertubuh besar, adalah Xiao Zhan dari klan Harimau Langit Emas yang berasal dari ras Yao. Kekuatannya tahap awal bintang 6 Dodi. Semua orang pun tercengang. Apa? Bintang 6 Dodi? Mereka diam-diam mencubit diri sendiri dengan keras sebelum akhirnya percaya bahwa ini kenyataan. Kepercayaan dari pasukan sekutu klan Xiao telah meningkat. Mereka berteriak dengan cara menggetarkan, seolah akan menyerbu maju dan menghancurkan musuh untuk membalas dendam setelah Xiao Yan memberikan sebuah perintah. Para anggota sekte Iblis Yi mengamati pasukan sekutu dari klan Xiao yang auranya telah meningkat. Wajah mereka semuanya langsung memucat. Niat bertempur dari sekte Iblis Yi benar-benar hilang. Pemimpin dari pria berjubah hitam hampir putus asa karena kekuatan orang-orang di pihak dari Xiao Yan melebihi imajinasi mereka. Pemimpin dari pria berjubah hitam itu kemudian berteriak, "Kita semuanya akan mati. Jadi kumpulkan keberanian dan mari kita tangkap Xiao Yan terlebih dahulu." Kelima orang itu tiba-tiba bergerak dengan cepat secara bersamaan menuju ke arah Xiao Yan untuk menangkap Xiao Yan yang kekuatannya paling rendah di antara anggota kelompoknya yang lain. Dengan kekuatan gabungan mereka berlima, seharusnya menangkap orang di tahap akhir bintang 4 Dodi sangatlah mudah. Dan selama berhasil menangkap Xiao Yan, maka semuanya akan berbalik dan mereka bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Xiao Yan melihat 5 orang berjubah hitam bergerak ke arahnya, hanya tersenyum. "Kau sebenarnya ingin menangkap diriku?" "Aku khawatir bahwa kau akan menabrak besi yang paling keras." Melihat kemunculan mereka berlima, Xiao Yan sangat ingin mencoba teknik barunya. Dia menjilat bibirnya dan kemudian dogi di dalam tubuhnya melonjak, berteriak pada Xiao Zhan dan juga yang lain, "Kalian jangan mengkhawatirkan diriku. Pergilah untuk melindungi Xiao Qi." Mendengarkan kata-kata Xiao Yan membuat Xiao Li dan juga yang lainnya terkejut. Apa? Mungkinkah aku tidak salah dengar? Banyak pasukan sekutu dari klan Xiao menatap ke arah Xiao Yan yang sudah mengeluarkan dogi luar biasanya. Mereka benar-benar tidak menyangka Xiao Yan tahap akhir bintang 4 Dodi akan bertarung sendirian melawan 1 orang tahap awal bintang 5 Dodi dan juga 4 orang di tahap puncak bintang 4 Dodi. Apakah ini mungkin? Bukankah sama saja mencari kematian? Dan apakah hal itu dilakukan hanya untuk pamer kekuatan? Tentu saja, jika benar begitu maka nyawa akan menjadi taruhannya. Xiao Li dan juga yang lainnya menghela nafas, dipenuhi kekhawatiran yang mendalam terhadap Xiao Yan. Sementara Xiao Zhan dan juga yang lainnya juga terkejut, namun pada akhirnya mereka segera mundur dan mendarat di samping dari Xiao Qi. Hanya bayangan ungu yang masih terdiam di tempatnya. Dia berjaga-jaga untuk memberikan bantuan pada Xiao Yan ketika situasinya tidak memungkinkan.
Xiao Yao mengerutkan keningnya. Dia melangkah maju namun kemudian berhenti. Teringat ketika pertama kali dia mencapai terobosan bintang 5 Dodi, telah menggunakan kekuatannya untuk menguji Zhou Yan menggunakan serangan telapak tangan api. Namun Zhou Yan bisa menghancurkan serangan itu. Xiao Yao menatap pada kejauhan dan berkata pada diri sendiri, menghadapi banyak orang dengan sedikit sumber daya, jika Zhou Yan bisa menang, maka dia akan menciptakan prestasi bagi dirinya sendiri yang tidak tertandingi. Aku akan memberikan kesempatan bagi Zhou Yan. Xiao Qi yang paling khawatir, suamiku. Namun tiba-tiba saja Xiao Zhan berkata, kami memberikan hormat kepada nyonya. Xiao Qi melihat pada Xiao Zhan dan juga yang lain sambil berkata, kalian kenapa malah kesini? Cepat bantu suamiku. Kekuatannya hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi 5 orang pria berjubah hitam itu? Bahkan pemimpin mereka memiliki kekuatan di bintang 5 Dodi. Feng Bao kemudian mulai menimpali. Nyonya, Anda tidak perlu khawatir. Kita sudah meninggalkan bayangan ungu sebagai kekuatan cadangan apabila Tuan Muda Zhou Yan dalam bahaya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan benar-benar mampu mengalahkan 5 orang berjubah hitam dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan siapapun? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.